سيدنا محمد فاتح الجنان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Allah bin Salim Al-Kaf dan para habaib yang lainnya, serta yang mulia para tuan-tuan guru, khusus hadir di tengah-tengah kita Guru Haji Ahmad Mubarak, Muhajir, Ustaz Mursada, ya Allah, hendak semur siji ulah dengerin Mursada. Ada Habib Firdaus Firman, ada Habib Firman, ada Hashim, insyaallah. Ini juga ada Firman, ada Firdaus, Bar, Habib Bida. Allah. Ada Habib Bukum juga, masya Allah, Mbah Hashim. Pulang ada melihat dari lagi. Ada pulang liga kalau melihat Allah. Astagfirullahaladzim. Habib Hussein Al-Haddar merancak bila di TikTok muncul sebetulnya Habib Mustafa. Padahal dan sanak sibin, kakak sibin. Ada di jauh dari Allah. Maklumi juga ada melihat tengah malam dah. Belum kena iror Jumatan dah. Ada juga hadir di samping sibin kakanda kita Guru Arifudin, masya Allah. Hari kami menggelar di pondok Guru Udin Bungas, Guru Udin Bungas. Lagi di pondok hari digelar Guru Udin Bungas. Sampai wah ini ya Bungas, masya Allah. Ini berat-berat. Ini sekon. Maklah juga berat. Banyak ada sih. Banyak. Oh bahaya nih. Hanya 4 juga. Yang ulun hormati wali kota Banjarbaru atau yang diwakili oleh beliau yang sudah menyampaikan sambutan, serta yang kita banggakan segenap para panitia takmir masjid, panitia peringatan Hari Besar Islam. Ulun hormati, yang ulun banggakan pian-pian sabarataan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, serta doa-doa kita lekas diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berkumpul ada di tempat ini merayakan maulidnya Nabi SAW. Ketika saat dimana baginda Nabi dilahirkan, yang dicatat wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ubailal fajr yawm al-ithnain 12 min Rabi'il Awwal aman fil. Dilahirkan baginda Nabi di kota suci Makkah sedikit sebelum terbitnya fajar pada saat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Jadi Nabi itu lahir di bulan April Masehinya, 22 April. Ujar cendekiawan kita, orang yang lahir di bulan April itu banyak karakternya condong kepada Nabi, bil khusus lemah lembutnya dan penyayangannya. Orang lahir bulan April. Jadi bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu, namanya lahir bulan April, insya Allah sifat pian banyak mengarah kepada Nabi. Alhamdulillah ulun lahir tanggal 23 April. Ulun lahir tanggal 23 April 92. Jadi alhamdulillah ulun merasakan nah disambat cendekiawan itu dasar bujur terjadi lawan ulun. Ulun merasa ulun ini lemah lembut orangnya. Merasa benar ulun dipanyayangan orangnya.
Nah, halus-halus ulun sayangi, natuha-tuha ulun muliakan, ulun sayangi, ulun dari marasi benar. Nah, bilang balu-balu kan disayangi dengan apa? Nggih. Jujur juga ya, Pak. Orang balu ini perlu perhatian. Jadi setiap mukadimah ceramah itu ulun sampaikan ini. Tanggal di mana Nabi dilahirkan. Saat Nabi dilahirkan, itu alam ini bergembira. Alam ini semuanya bergembira saat menyambut lahirnya Nabi. Nah, hari ini kita mengekspresikan kegembiraan masa lampau, kita ekspresikan lagi pada tahun-tahun ini, pada masa-masa ini, pada zaman-zaman ini. Artinya momentum kelahiran baginda Nabi itu tidak pernah sepi daripada kegembiraan. Selalu dan selalu di mana momentum kelahiran Nabi kita isi dengan kegembiraan. Ini bukti kita bergembira malam hari ini dengan lahirnya baginda Nabi SAW. Kumpul kita rela aja, mahadang lawas-lawas rela aja. Ada apa-apa, yang penting demi berbahagia menyambut lahirnya Nabi. Asal ada bau asap, sabar ya. Tetap kita berbahagia, tetap bahagia menyambut maulidnya Nabi walaupun bau asap ini ada, karena orang membakar arah Pandahan sana, orang ada kebakaran di situ, banyak tadi lahannya dan dimakan api, wajar bau-baunya naik sampai ke sini. Kawan, sekarang musimnya sudah musim kemarau, hujan jarang turun ya. Jadi saat lahir baginda Nabi, semuaan alam ini bergembira. Malaikat bergembira, manusianya bergembira. Yang mana yang mengerti? Binatang-binatang bergembira saat lahir baginda Nabi. Rahatun atyaru tashdu fi layalin maulid. Burung-burung itu berkicau dengan kicauan yang mengekspresikan kegembiraan saat lahirnya baginda Nabi. Bahkan wa kullu dabbatin bi Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Semuaan binatang bisa berpandir dengan bahasa yang kawan dipaham oleh suku Quraisy, oleh manusia pada saat itu. Burung berpandir kada lagi bahasa burung, hayam berpandir kada lagi bahasa hayam. Bahasa yang kawan dipaham manusia. Di antaranya yang disebut binatang-binatang qad wulidan nabiyul muntawar. Sungguh telah dilahirkan nabi yang ditunggu-tunggu. Binatang semuanya gembira saat menyambut kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat gembira, Arasy bergembira. Yang disebut Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, fahtazzal arsyu taraban wastibsyaran. Arasy itu bergoyang karena gembira. Bergoyang tapi goyangannya ini karena gembira. Ada hanya kalau goyangan karena gembira. Ada yang bergoyang itu karena sedih, ada juga goyangan karena gembira. Arasy ini bergoyangnya karena gembira menyambut lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Arasy itu bergoyang lantaran sedih, ada. Bisa jadi Arasy itu bergoyang lantaran sedih saat melihat anak durhaka kepada orang tuanya. Bisa jadi Arasy itu bergoyang lantaran melihat bibinian minta cerai lawan lakinya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Tiba-tiba datang banyak kerayakan apa? Maknya laki. Sekian tahun kita membina rumah tangga, begitu mudahkah kau mencampakkan diriku? Ada yang ini, pokoknya saat ini juga cerai kita. Ada yang laki cerai itu ada di aku minta cerai. Kainanya laki, kenapa gerang kamu minta cerai? Alasannya kada dibenarkan oleh agama. Mungkin bisa jadi perkara itu maulah Arasy sedih. Jadi goyang hanya melihat aja Arasy bibi ini mumolnya. Kalau laki minta cerai kayak gitu. Ya kayaknya laki itu misalnya orangnya ayo hendak membunuh bini misalnya. Wajar-wajar ini hendak minta cerai. Nah, lakinya temperamen bininya, tempat ditampar laki. Dan bila salah berasa tawakakan laki panci kamu hanya. Bila salah kena menyangka iwak tawakakan iwaknya lagi panas kamu hanya. Itu aja minta cerai. Karena yang ada disayangi di dalam rumah.
Ini gak ada urusan duit aja minta cerai. Ulun yang lawas dah hidup rumah tangga lawan pian. Sajalut hudang pian kada suah karakan ulun amas. Oh nah, lihat orang sambua. Dalam sampai ke siku. Aku napa? Aku ni abahnya yang hendak juga bahagia. Tapi sampai saat ini pian tersuah menukarakan amas. Maaf dia laki, apakah amas itu alamat pian bahagia? Ada, kalau bahagia itu letaknya di sini dia laki. Ada yang bini aku kan bahagia. Aku sengsara perasaan kok. Gara-gara kawin dengan pian. Ush, dia laki. Jaga pemuntungan. Buya. Sakit dah hati. Wah, bini yang jago panggil kayak itu. Gara-gara ngapayo bini yang bisa panggil kayak itu. Gara-garanya salah pilih kawan. Kawan bangga itu. Kawan dan bubuhan mungkin anak wani luar laki. Lawan laki wani. Amas sampai ke situ. Ke situ gue amas. Ini bukan biar tak ada cici. Agar kena amas. Seorang kena amas, airnya panas. Panas. Mulik ke rumah bari ribet lawan laki. Kabuk lawan laki. Rumah lawan laki. Ada biasa juga laki begitu kayak ini. Salahnya gara-gara salah pilih kawan. Nah, akhirnya apa macam-macam bersama dia. Nyasal ulang kawin lawan pian. Nyasal. Dia laki jangan berpanggil lagi jadi takbir Allah Taala sudah jangan pati menyesal. Anda jangan nyasal, jangan aku tahu kawin lawan mantan soalan. Mantan wahidi jadi DPR sudah. Rumahnya tingkat 4, mobilnya Alphard, duitnya berlipat-lipat. Hari-hari makan lapak laut iwak sapak. Oh, sinyal lagi. Amunnya ikam mengganak mantan, kenapa? Lagi dahulu ikam kan pilih mantan. Ya ampun ya. Kenapa kamu aku di bahari maka balik memilih hak situ? Ya ampun lagi salah ikam juga. Mana aku sudah tahu aku ni orang pinggiran, orang yang tak berada. Kenapa kau tetap memilih diriku? Inilah seadanya diriku. Kenapa itu laki? Sudah ada buyak ya. Aku minta cerai saja. Ini bisa jadi mola arah sebetulnya. Sedih. Jangan kayak itu bulan. Laki berduit, alhamdulillah. Laki kada tapi berduit, sabarlah. Itu sudah. Yang tadi gerunung. Duit tidak menjamin bahagia, bang. Duit kada dinikmati. Tapi mau hidup kada duit, berduit asal mati. Ulang ya. Tapi kan sabarataannya duit itu ya kada dibawa mati juga. Tapi ya bukan ada duit terasa mati juga. Lapah juga boleh kada duit. Nah, makanya melalui peringatan Maulid ini ada satu amalan yang diberikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan beliau man qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukatin fiddatan kanat aw dhahaban. Siapa yang membaca maulid di atas duit yang ditempa dari perak ataupun emas, atau kita kias asal duit aja kata bapak, diandak duit itu di tengah-tengah orang baca maulid, wa khalaqatil kadarahima tor yang terlalu gigir tak yang terlalu gigir tak no artinya benar. Kira jadi kalahi, kira-kira pada hijau dan kalau tak biasa. Bagaimana tidak boleh hai bergaya, tapi bagaimana? Itu aja. Itu bikin bergaya aja. Jangan kalau abot betul. Anak bergaya maklum aja. Kamu nanti bergaya ini camoh. Orang bicara mah juga. Ini camohnya kita dua jaga. Jadi wa khalaqatil kadarahima, duit yang sudah dibacakan di hadapan orang baca maulid tadi dicampur dengan duit-duit yang ada. Apa jadinya ketika duit itu dicampur dengan duit-duit yang ada? Waqa'at fihal barakatuh, niscaya keberkahan diletakkan pada duit tersebut. Wala yaftakiru sahibuha, nang ampunnya duit kada macam miskin. Wala tafruhu yaduhu,
bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangannya kada pernah kosong daripada duit, dan ulun sudah membuktikan ini baik. Pak ulun sudah membuktikan. Mulai bujang ulun tahu resep dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ini. Ulun amalkan. Mulai orang baca maulid, baca tarbiyul Fatihah awal, duit itu sudah dianggap. Sampai tuntung doa maulid, duit itu digabung dengan duit yang ada. Ulun merasakan keberkahan itu. Mulai bujang ulun kada pernah kesulitan duit. Sampai ini ada pernah kesulitan duit. Sampai kesulitan ayam meranjak. Lawan kada pernah duit pagat di tangan. Alhamdulillah. Kada pernah duit pagat di tangan. Alhamdulillah. Mulai bujang itu baik. Ulun jujur aja. Mulai bujang itu ulun kada bisa duit minta duit lawan kuitan bisa. Ulun mulai kelas 4 SD ulun sudah mandiri. Kada bisa nanai lawan kuitan minta pam bisa. Ulun bermodal sorangan, berusaha. Mulai dahulu dah mandiri. Ulun ingin menunjukkan laisal fata may yaqulu kana abi, walakin al fata may yaqulu ha ana. Namanya pemuda itu bukan mengatakan tu abahku, tu kuitanku, tu kaiku, lain. Namanya pemuda itu berani mengatakan inilah diriku sendiri. Itu pemuda. Bila masih duit minta lawan kuitan, anak biar umurnya tuh kan anak masih ya bujang-bujang pegolongan donal kayu bangkit masih yang naikkan kuitan kita malah duit makan rokok parah ya lalak. Berusaha dong, berusaha. Sampai ulun kawin tuh lagi ada minta duit kuitan. Kalau kau minta jujur akan bayarkan uang mahar, ada pemodal sorangan, pas hati mengedetek anak kawin, arisan kana. Dan beta, jujur, ulun anak bini ulun yang pertama atau kan, ulun jujur. Apa? Ulun jujur, bini ulun tuh 13 juta dari malang hanya 500. Karena ulun hendak menandingnya. Jadi 13 juta 500 bayar. Karena arisan 20 juta. Ada masih 6 juta setengah. Ulun modal akan arisan pengantinan 6 jutaan tadi cukup. Ulun hitung amplop pas malam pertama 12 juta ya kan. Itu separuh. Lumayan. Bahari itu Pak, coba bayangkan itu bahari separuh ulun bujong. Kayak apa mau ulun kawin ini? Ulun sarwan dia sakal sewan. Sakal tinggal, sarwan dulu di kalua, guru Janur kawin pulang. Pikiran 2 hari ulun hitung amplopnya sama kira-kira bisa kok. Ini ya, hayalan aja kok. Ulul amal nih orangnya. Ini kan baik dituruti. Jangan dituruti lah, ini bagian daripada sifat yang tercela. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi ulun membuktikan, alhamdulillah duit itu mulai ulun tahu, mulai lagi bujang, ulun amalkan. Alhamdulillah bila hendak apa ada duitnya, Sampai ulun sudah kawin, ulun lagi membuktikan artinya dalam hal mencari duit itu adalah apa. Sampai kita mau kasih bini nyaman, mau ulah rumah nyaman. Mbah kawin itu kan ulun 2 tahun sudah bisa ulah rumah soalnya. Ada ukuran lebar 8, panjang 16. Rumahnya ada tahutan. Kalau ulun mau ulah kita. Alhamdulillah kayak itu. Nah itu rumahnya di RT 1 dulu bisa bohongin. Wah ini kan ulun mau ulah lagi sebuah. Ganap lagi yang lebar 9,5, panjang 20. Bisa ada L-L-nya 8x8, dan dapurnya 3x8. Kamarnya masih luas, dan tanahnya masih banyak lagi. So di rumah ulun di Bahumin dari 4. Jadi di Kalua itu 2 rumah ulun. Alhamdulillah banyak baru sebutin, yang masih disebutin 4 di sini. Masih bener kan lagi. Sayangnya rumah ada yang menjaga. Jadi ulun ini perlu menjaga rumah. Gitu kan. Dukung aja kalau lah. Mangga isi akan rumah ulun. Dukung aja kalau lah. Pilihan kan apa? Mendukung. Maka keluarga kan ulun. Aturannya tuh Pak ini dukung laki biar sudah kata ngomong tuh guru kan mau wakili. Aturnya kalau lah. Iya, hanya kata bukan banyak baru kata yang kadang-kadang ada biar apa laki itu bangga macam beginian ada
Keumuran kan sampai mati kan enggak? Ada tuh bang. Nah makanya bila apa juti jangan lah. Sudah, kita tidak membahas permasalahan itu. Tidak usah dibahas. Masalah itu. Jadi ini layo kisah duit adalah jadi barakat maulid, insya Allah duit nanti anda di hadapan orang baca maulid itu menjadi salah satu solusi supaya kita hidup di panduitan, supaya kita hidup panduitan. Ini lawas lagi lah acara maulid. Jadi duit tuh dibawa kemana-mana pun ada acaraan bawa, cuma tulaknya capat. Awal maulid sudah tulak, ini mendatang sudah doa rugi ya. Ada dapat keberkahan dan kehidupan. Nah sudah kembali ke tema awal. Jadi saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu semuaan bergembira, semuaan bergembira. Mau malaikatnya, arasnya, kursinya, semuaan bergembira. Binatang-binatang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adakah yang kada bergembira dengan lahirnya Nabi? Ada. Siapa yang kada gembira? Iblis. Iblis sakit hati benar iblis saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi lamun ada orang sarik dengan orang mengekspresikan kegembiraan menyambut lahirnya Nabi, ada sarik, berarti orang itu mirip gawian. Nah, orang bermaulidan sarik. Orang membaca maulid sarik, orang gembira lahirnya Nabi nya sarik. Berarti orang itu menuruti gawian. Dan kami nyebutlah. Bila sarik orang udah tahu. Nah, gawian iblis kayak iblis kada senang waktu Nabi Muhammad lahir. Bahkan sebahagian daripada bangsa jin itu saat lahir baginda Nabi, mana-mana jin-jin yang nakal itu, mereka merasa kayaknya ada mendapatkan kerugian saat lahirnya Nabi. Kenapa mereka merasa rugi? Karena mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Dulu mereka bebas berkeliaran mencuri berita di langit. Jadi bila ada orang bertakon apa, mereka kawan memadahkan. Oh si anu ini karena anu. Oh si anu ini nang bagus kayak ini. Oh si anu ini karena penyakit anu. Kawan memadahkan lawan hubungan dukun-dukun yang bersekutu dengan mereka. Tapi saat lahir baginda Nabi, langit itu ditutup untuk mereka. Sehingga informasi dari langit itu tidak bisa didapat oleh mereka. Tidak bisa lagi. Nah makanya pian banyak orang bertangguhan itu naluput. Banyak naluput. Anu amjar, cekakan pang bini ular ini pina kesakitan tarus. Ini nalih hati jar, pina bangkak jar. Cekakan pang. Dicek dia kalau sakit kan ada penyakitnya. Coba bang dicekakan oleh pian. Nadahkan pada ulun hinak panjang. Oh tahu tak kok? Bini ikan ini diperbuat orang. Makanya kayak itu parutnya. Kami supaya ampe sembari akan kayak hirang. Sarang hirang, kepalanya hirang, untungnya hirang, betisnya hirang. Sarang hirang nih mah. Sembari akan gitu. Karena ini. Nimbang untung di sembari akan ya tak ampe juga. Tetap makin hari makin begenal. Tetap sekali dicek. Cucu dan pang di orang pakaian rumah isak-isak nukar tespek pang sekali pakai tespek positif jurang bini monet nyata ada yang memperbuat kau seorang yang memperbuat ujar buat kalau semalam dia kadang-kadang datang belum dia nyata hanya malatek kalinya mau kelihatan pang sekali dicek ulang, bujurlah bini ulun di batianan, kureheng dokter, bujur dia dokter, bini udah tianan, tahu gimana tukang perbuatnya, bujur ya karena dukun gak ada salah katanya, karena perbuat turang, laki memperbuat, dipadahakan nang dukun karena perbuat turang, tahu kada luput, kenapa bisa hubungannya tuh luput?
nang tukang berikan informasi ini kada tapi jelas lagi. Kabarnya kayaknya kada kawal lagi mencungkan ke langit kayak itu nah. Karena ditutup saat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahir baginda Nabi ini luar biasa, menggemparkan alam semesta. Kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggemparkan alam ini membuat semuaan bergembira, kecuali seperti iblis tadi tidak senang, tidak gembira dengan lahirnya baginda Nabi. Alhamdulillah, berapa ribu tahun kita sudah melewati masa di mana Nabi dilahirkan. Alhamdulillah, ekspresi kegembiraan itu tetap ada pada kita. Tetap ada pada kita. Kita memuji, menyanjung kepada baginda Nabi. Himo lawan Nabi. Himo, kita tunjukkan rasa gembira kita dengan lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menunjukkan itu, mengekspresikan. Walaupun ada yang mengatakan, oh mereka ini hulu. Mahal tapi ini hulu. Mendengar orang memuji Nabi dipadahkannya berlebihan. Kalau boleh cara memuji Nabi itu berlebihan, hulu itu namanya. Biarkan mereka mengatakan hulu, yang penting kita tidak hulu. Siapa gerang kisahnya jadi memuji Nabi dipadahkan berlebihan? Ada memang mereka mengatakan seperti itu. Terlalu mengkultuskan Nabi ya. Terlalu. Kada terlalu, ini masih normal. Memang layaknya manusia yang paling berhak dipuji itu Nabi Muhammad. Karena beliau sempurna, beliau banyak jasa, beliau penyelamat kita dunia sampai akhirat, berhak beliau dipuji. Dipadahkan ulu datang di mana, berlebihan datang di mana. Kenyataannya kita tetap menyambat Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu Habibullah. Adakah kita menyambat Nabi Muhammad itu anak Tuhan? Adakah? Amun pian memadahkan Nabi Muhammad anak Tuhan itu berlebihan ngarannya. Hulu itu dalam agama kita dibagi beberapa macam. Ada yang hulu fi akidah, berlebihan dalam akidah. Nah termasuk lebih dalam akidah itu misal menyambat Nabi Muhammad anak Tuhan, atau menyambat Nabi Muhammad itu Tuhan. Nah itu berlebihan ngarannya. Jurang siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Nah itu lumpur sudah. Itu namanya berlebihan. Kenyataannya kita adalah menyambat Nabi Muhammad ke anak Tuhan. Kita tetap menyambat siapa tuh Nabi Muhammad? Rasulullah, utusan Allah. Jadi tidak berlebihan. Nah itu bangkainya, ini ngaran budak sarik terdahulu tadi, muar terdahulu. Lalu yang melihat orang lain memuji Nabi itu sarik kan. Oh begitu boleh melihat memuji Nabi itu, karena pasti juga selamat. No, siapa juga dapat selamat. Artinya memuji Nabi ini berharap dapat syafaat. Karena kita ini yakin kita ini siapa. Kita banyak dosa. Di hari kiamat mungkin kita bisa dan selamat. Tapi kita berharap siapa? Nabi Muhammad loh menjadi penyelamat kita. Barakat sholawat kita dapat syafaat. Barakat sholawat kita dapat pertolongan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi sendiri mengatakan ana ghiyasu man aktsara sholata alayya. Aku menjadi penolong bagi yang mereka angkat 7 baca sholawat lawan aku. Aku ini jadi penolong aja Nabi. Aku siap menolong orang yang banyak baca sholawat lawan aku. Dan ini terbukti dalam sejarah disebutkan. Tidak hanya urusan dunianya, urusan akhiratnya pun Nabi menolong. Dan ini pernah diceritakan zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ulama besar pada zaman dulu. Ketika zaman beliau melaksanakan peribadatan di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang ketika tawaf, bacaan tawafnya selalu sholawat. Ketika pemuda ditawaf, kata Maulana Abdullah bin Mubarak, 7 putaran tawaf, salawat. Tidak ada bacaan lain. Orang kan ada bacaan lain. Tawaf itu banyak dibaca doa. Khususnya bacaan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita dianjurkan baca doa 10 jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Ini ada salawat saja. Abdullah bin Mubarak memperhatikan. Selesai lelaki ini tawaf, kita kondisi pemuda. Kenapa alasan ikan tawaf selalu membaca sholawat? Jadi siapa? Dia pemuda tadi berkata, aku Abdullah bin Mubarak. Dan karena Abdullah bin Mubarak langsung si pemuda tadi berucap,
andai kata biar nambah tahun ulun kada akan berkisah. Karena ini merupakan rahasia keluarga ulun. Karena biar nambah tahun ulun berkisah. Ulun berkisah. Orang ini sikit. Nah, menciit. Nah, ngomong. Cek. Ngomong. Nah, yalah. Ngingin lah emak ngingin. Ngingin kan ngingin. Udah ngingin lah. Salah siapa ini? Baru pulang. Cek. Ini. Cek. Cek. Angkat lagi Pak. Angkat. Cek. Angkat masih ini kan. Cek. Jadi Abdullah bin Mubarak tadi bertakwa, kenapa ikannya makam itu salawat? Apa jawaban si lelaki tadi? Dulu wahai imam, ulun ada memiliki abah. Sebelum ulun sampai ke Makkah ini, ulun berjalan mulai rumah lawan abah tulakan hendak naik haji. Berjalan mulai rumah hendak berhaji. Berarti kira-kira orang mana ya? Orang Jazirah Arab situ juga. Mungkin orang manakah? Ada mungkin Pak, orang Banjarbaru. Itu kan berjalan. Maka orang ini, kami berdua, kata lelaki tadi, tulak berjalan lawan abah. Di tengah perjalanan abah meninggal dunia, wafat abah. Niat hendak naik haji, abah wafat. Ketika abah wafat, ini nama beri sumpah. Babaya abah wafat, muha abah itu hilang semua. Padahal muha abahnya itu putih, bersih. Tapi pas mati hilang, latak. Hilang lataknya, hilang latak. Hilang latak. Mana muring, mana sik, muring, sik, muring kembali. Hilang latak muha abahnya. Aku pun ketika laki-laki itu mencari pertolongan kemana-mana. Tulah minta tolong. Fulan, tolong. Ini abah ulun wafat. Aku minta tolong ingin melaksanakan roti wilayahnya. Dari hati orang, iya kira-kiranya mak abahmu. Jadi saking aku tolong, nyata aja orang hati kada baik ini. Aku awal sih. Datangi minta tolong. Kadang hakonnya menolong. Singkat cerita kadang hakonnya menolong. Maka kemudian lelaki ini pun di tengah kesedihannya, inya taguring di higa jenazah abahnya. Teguring di higa. Tiba-tiba saat laki-laki itu guring, datanglah sesosok laki-laki yang mukanya bercahaya. Lalu lelaki itu dalam mimpi berkata, "Pian siapa? Kenapa pian datang sini?" Mau musut langsung lelaki yang mukanya bercahaya tadi. Mau musut muha abah sidik, nahiran itu. Langsung ibadah dipusut oleh lelaki tadi, muha abah sidik jadi putih bercahaya. Siapa pian? Hakonnya menolong abah ulun. Jar lelaki tadi berkata. Jar lelaki yang bercahaya tadi menjawab, "Ana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam." Iya Rasulullah. Iya, aku Rasulullah. Kenapa pian hakon menolongi abah ulun? Sedangkan orang lain kan hakon menolong abah, pian hakon menolongi. Apa jawaban Rasulullah? Ana ghiyasu man aktsara salata alayya. Aku menjadi penolong orang yang banyak bersalawat kepada aku. Abah Ikam ini kenapa matinya maka muhanya hilang? Abah Ikam ini memang ahli maksiat. Abah Ikam ini gawiannya fasik, rancak menentang Allah. Tapi Abah Ikam ini sehari banyak baca salawat kepada aku. Jadi bahasanya SKMJ, sholawat terus maksiat jalan. Orang rajin bersolawat, tapi rajin belum menjablay. Kita tuntung salawatan singgah di warung jablay. Kita tuntung bersolawatan kena ada pulang bagi maksiat. Salawat terus maksiat jalan.
gara-gara Abah Ikam ini banyak maksiat, makanya matinya muhanya hilang. Tapi aku kasihan ke Nabi wan Abah Ikam. Akhirnya ditolong, dipusut di dalam mimpi. Ternyata beberapa laki-laki ini kebangun, muha abahnya dasar putih. Jadi kenyataan. Akhirnya ketika muha abahnya putih, ia minta tolong, orang takut, menolong. Singkat cerita dikuburkan abahnya. Sampai inya ke Mekah. Ketika inya melihat kejadian itu tadi terjadi kepada abahnya, inya mengatakan, ya Rasulullah, ulun nyatakan diri ulun mulai hari ini sampai habis umur ulun kada pacang membaca macam-macam lagi kecuali sholawat kepada pian aja. Sampai tawaf ya sholawat aja terus. Aku liling Ka'bah ya sholawat aja. Kenapa? Laki-laki ini merasa Rasulullah bujur-bujur menolongi inya. Nah itu kisah nyata ya yang terjadi pada zaman dahulu. Orang ahli maksiat matinya muhanya hilang, tapi dibusuk Nabi jadi putih. Gara-gara apa? Nabi ini kasihan lantaran inya banyak baca salawat. Tapi piannya nama nuruti. Ini mentah-mentah ada kisah kayak ini, kok ada apa jiwa kita bermaksiat. Kita ini salawatan, memberi ibadah pulang. Nah, baik. Aku berdua juga beri salawatan biasanya menjadi ya. Satu teman dulu minum kopi, dua hari jadi karena binanya bakso di Tampahan. Asa nyaman sudah gara-gara tumpang menciuman boleh kayak lagi karena malam besok salawatan jangan diturut. Itu panggil Nabi menolong orang itu kisah di situ. Nabi hampir menolong usia pian karena ditolong Nabi ya Pak. Aku jadi Nabi muarwan di kamu ya ada. jangan dihulut, jangan diulu-ulu. Ini timbul dijadikan mainan. Kenapa apa juga bukan kayak kita mau maksiat bagi sholawat kita. Kalau mau berdoa maksiat salawat, kan mau lulu jadinya. Jangan demikian. Nah, lelaki ini memang kada kau menahan nafsunya. Nafsunya tuh memang kuat, tapi sehari rajin istiqomah banyak baca salawat. Tapi nafsunya ini kada kau menahan. Akhirnya ya STMJ tadi, salawat terus maksiat. Ya. Apa yang kita garis bawahi dari cerita ini? Makin banyak sholawat, ian makin dekat dengan Nabi dan makin dekat dengan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tak Allah? Dan insya minta ridho minta halal. Mungkin sini kan mau sampaikan. Minta ridho minta halal kesimpulannya. Kita bergembira dengan Nabi Muhammad lahir dan kita berusaha mengingat barataan jasa-jasa Nabi dengan cara kita banyak ibadah sholawat awal sidin, kemudian berusaha menuruti apa-apa yang diajarkan oleh sidin. Mudah-mudahan kita kawal barataan jadi umat yang terbaik. Ija'alna ya Allah min khiyari ummatin Nabi. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khiyari ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita jadi umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik, jangan jadi umat yang menyakiti hati Rasulullah. Dengan sini kita ulur sampaikan, ulur minta rela. Kalau ada salah ada khilaf, mudah-mudahan hadir barataan berkat banyak rahmat yang didapat malam hari ini. Kabul barataan hajat, selamat barataan kita dunia sampai akhirat. Hadamin walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.